Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Bayi Mukti Abdullah akan menyampaikan materi tentang barisan dan deret aritmatika. Materi ini ada di materi SMP dan juga ada di materi SMK ataupun SMA. Pada kesempatan hari ini, yang saya ambil adalah barisan dan deret aritmatika untuk materi SMK. Kita awali dari kompetensi dasar yang ada. KD 3.5 berbunyi menganalisis barisan dan deret aritmatika. Kemudian KD 4.5 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret dari aritmatika. Sebelumnya kami sampaikan dulu peta konsepnya. Diawali dari materi prasara, di mana ada materi pola dan barisan bilangan. Kemudian nanti kita masuk ke materi barisan aritmatika. Kemudian dilanjutkan deret aritmatika dan sifat-sifat dari deret aritmatika. Kita awali dari materi prasyarat tentang pola bilangan, di mana pengertiannya pola bilangan adalah susunan angka-angka yang mempunyai pola-pola tertentu, gitu ya. Nah, ini berikutnya adalah jenis-jenis pola bilangan. Kita cepat saja. Yang pertama adalah pola garis lurus dan juga persegi panjang. Dan yang kedua adalah pola persegi. Seperti kita tahu, bentuk dari persegi panjang dan juga bentuk dari persegi itu. Ya, kita lanjutkan. Kemudian adalah pola segitiga sama sisi. Cara yang pertama, kita bisa mengikuti pola berikut. Kemudian cara yang kedua, mohon maaf, ini penambahannya konstan gitu. 2, 3, 4. Nah, berbentuk segitiga sama sisi seperti ini. Ketika digambarkan, ketika dituliskan dengan angka akan menunjukkan seperti ini. Kita lanjutkan. Kemudian berikutnya adalah pola yang berbentuk kubus, di mana berbentuk kubus itu terdiri dari 6 titik. Maaf, ada 8 titik. Yang berikutnya adalah pola bilangan ganjil dan genap, di mana bilangan kedua dan selanjutnya diperoleh dari bilangan sebelumnya ditambahkan 2. Ya. Kemudian ada pola bilangan ganjil. Ketika kita lihat, ya, angka-angkanya itu adalah angka-angka ganjil, semua angka ganjil, di mana pola bilangan ganjil tersebut berasal dengan ditambahkan angka 2, di mana angka 2 ini adalah merupakan angka genap. Begitu pula dengan pola bilangan genap. Angka pertama adalah angka 2, angka genap, kemudian ditambahkan dengan ditambah 2, di mana juga merupakan bilangan genap. Kemudian jenis yang berikutnya adalah kita sudah tidak asing lagi dengan pola bilangan segitiga Pascal, gitu ya. Segitiga Pascal seperti ini. Kemudian ketika digambarkan seperti ini, 1 dimulai dari 1, kemudian 1 dari 1 tambah 1 muncul angka berikutnya angka 2, dari 1 tambah 2 muncul 3, 1 tambah 3 4, dan seterusnya. Jumlah bilangan pada baris ke n adalah 2 pangkat n min 1. Jadi jumlah itu barisnya ya. Baris pertama ada 1, jumlah bilangan pada baris kedua adalah 1 tambah 1 yaitu 2, baris ketiga adalah 1 tambah 2 tambah 1 yaitu 4, dan seterusnya. Untuk yang berikutnya adalah pola bilangan Fibonacci. Fibonacci seperti ini. Ya. Kemudian kita masuk ke barisan bilangan, di mana barisan bilangan, ya,
Barisan bilangan biasa dituliskan dengan simbol U, U1, U2 dan seterusnya sampai UN. Yaitu adalah simbol dari barisan bilangan. Nah, ini berikutnya adalah, mohon maaf, ini U adalah suku ya, suku, dan kemudian jumlah bilangannya nanti simbol dari jumlah bilangan adalah SN. Kemudian ini adalah menentukan suku berikutnya suatu barisan bilangan. Ada sebuah contoh, tentukan 3 suku berikutnya dari barisan bilangan 2, 5, 8. Dimana dari dan 11. Dari angka-angka ini dapat kita analisis bahwa selisih dari 2 ke 5, 5 ke 8, 8 ke 11 mempunyai selisih yang sama, yaitu 3. Sehingga dapat kita hitungkan menjadi seperti ini. Kita lewati saja. Ya, kemudian kita masuk ke materi barisan aritmatika, materi inti yang akan disampaikan untuk dalam video pembelajaran kali ini. Kita mulai dari barisan aritmatika atau barisan hitung, di mana barisan aritmatika sendiri mempunyai pengertian bahwa barisan bilangan yang tiap sukunya diperoleh dari suku sebelumnya dengan cara menambah ataupun mengurangi dengan suatu bilangan yang tetap atau konstan. Artinya penambahan dari suku pertama ke suku kedua dan seterusnya itu ditambah atau dikurangi dengan suatu bilangan yang tetap atau konstan, sehingga diperoleh rumusnya, rumus UN ya. UN adalah suku. Ketika kita mencari suku ke N, maka diperoleh rumus seperti ini. UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kali B dengan N adalah bilangan asli, dimana A ini adalah suku pertama. A adalah suku pertama, kemudian B adalah selisihnya ya. Ini bilangan B adalah suatu bilangan tetap yang sering disebut dengan beda gitu. Kemudian ada 2 jenis barisan aritmatika atau aritmetika. Ada yang dinamakan naik, ada yang dinamakan turun. Dikatakan barisan aritmatika itu naik ketika pola dari barisan aritmatika itu semakin ke kanan, maka angkanya semakin banyak. Dan barisan aritmatika itu dikatakan turun ketika B selisihnya adalah kurang dari 0, artinya nanti pengurangan, sehingga pola bilangannya, bilangan-bilangan berikutnya adalah semakin sedikit begitu. Contohnya, tentukan suku ke-10 dari barisan aritmatika berikut dan tulis jenis barisan aritmatika tersebut. Ya, ini ada yang poin A ada 1, 3, 5, 7, dimana U1 atau A itu adalah angka pertama yaitu 1. Kemudian selisihnya beda bisa dicari dari pengurangan U2 dikurangi U1 ataupun U3 kurangi U2 begitu, sehingga diperoleh 2 ya, begitu ya. Sehingga karena bedanya itu adalah positif 2 ya, maka barisan aritmatika tersebut adalah barisan naik. Sehingga untuk mencari U10 bisa kita terapkan A atau U1 tambah N-1 kali B, dimana U1 nya 1 ditambah N-1, N nya adalah ini ya, N nya 10, karena ini N diambil dari soal. Tulis jenis tentukan suku ke-10 ya, N nya ini diambil dari sini, N
ya, 1 ditambah 9 kali 2 diperoleh 19 ya. Kemudian kita masuk ke materi deret dari aritmetika. Deret aritmetika atau deret hitung ya. Kita lihat dulu pengertian dari deret bilangan, yaitu adalah jumlah yang ditunjuk untuk suku-suku dari suatu barisan bilangan. Bentuk umumnya seperti ini yang dinamakan deret, simbolnya adalah SN. Kalau tadi barisan atau suku ya, suku bilangan itu UN, dan untuk deret itu adalah SN, di mana SN itu dibentuk dari hasil penjumlahan dari suku-suku yang ada, U1, U2, tambah U3 sampai ditambah UN. Berikutnya deret aritmatika, yaitu jumlah suku yang ditunjukkan oleh barisan aritmetika. Begitu. Ya, ini tadi jumlah suku diperoleh dari penjumlahan dari suku-suku yang ada. Ya. Kemudian sehingga yang dinamakan rumus jumlah suku pertama deret aritmatika adalah ini, diperoleh ini. Sn sama dengan n per 2 dikalikan 2a tambah n-1 kali b. N adalah bilangan asli ya, bilangan asli sesuai pada soal yang diminta. Kemudian B adalah selisih, nah, begitu. Atau rumus yang lain adalah n per 2 dikalikan A ditambah UN, seperti itu. Nah, adapun contohnya, contoh yang pertama, tentukan jumlah 10 suku pertama dari deret berikut, gitu ya. Jadi yang menentukan oh ini itu barisan, oh ini atau deret adalah ada simbol penjumlahan. Ketika ada simbol penjumlahan seperti ini namanya deret. Dan ketika materi yang tadi tentang barisan, ini bukanlah penjumlahan ataupun pengurangan ya, tapi koma, biasanya dituliskan dengan koma ataupun hanya spasi saja. Dari contoh yang pertama diketahui bahwa U1-nya adalah 2, min 2 maaf, U2-nya adalah 0 gitu. Sehingga bedanya, selisihnya adalah U2 dikurangi U1, 0 dikurangi min 2. Jadi ini menjadi positif sehingga jawabannya adalah 2, selisihnya adalah 2. Kemudian N adalah 10 ya, sesuai dari contoh soal, sesuai dari soalnya. Kemudian kita olah begini, 10 per 2 2A ya, 2 kali A nya min 2 ditambah N min 1, 10 kurangi 1 dikalikan beda. Nah, sehingga yang ada di dalam kurung ini kita olah dulu, baru hasilnya berapa dikalikan dengan 5 sehingga diperoleh hasil 70. Tentukan jumlah 5 suku pertama jika suku kelima adalah 240 dan suku pertama adalah 20 gitu. Jadi ini nanti contoh soal nomor 2 kita diminta mencari S5 di mana diketahui suku 5 atau U5 dan juga suku pertama yaitu U1 ya atau A. Ya, ini kita punya rumus yang lain gitu ya. Nah, rumus ini Sn adalah n per 2a ditambah un gitu. Nah, sehingga diperoleh dari rumus ini adalah dua contoh yang format dari soalnya sedikit berbeda, sehingga ini diperoleh 650 ya. Kita lanjutkan tentang sifat-sifat dari deret ya. Dalam deret aritmatika maupun geometri nanti ya dapat menemukan sifat-sifat umum seperti berikut, di mana S1 jumlah suku pertama adalah U1 ya. Jadi jumlah S1 nya adalah sama dengan U1. Jumlah dua suku pertamanya itu bisa diambil
bisa diperoleh dari penjumlahan suku pertama dan juga suku kedua. Sehingga ini bisa diolah kembali karena U1 itu adalah S1 ya, maka bisa diperoleh S2 adalah S1 ditambah U2. Begitu seterusnya, termasuk ini ya, SN ya. SN sama dengan SN-1 ditambah UN, sehingga bisa diperoleh UN sama dengan SN dikurang SN-1. Dari uraian di atas dapat dituliskan hubungan antara suku ke N dan jumlah N suku pertama dari deret aritmatika ya dapat diperoleh sebagai berikut. UN sama dengan SN dikurangi SN-1. Jadi misalkan mencari U10 maka sama dengan S10 dikurangi S9, seperti itu. Nah, ini ada contoh. Dalam deret aritmatika ditemukan sebuah soal SN sama dengan sebuah pola. SN sama dengan 2N plus N, hitunglah UN. Nah, jadi kita tahu tadi rumus UN adalah SN dikurangi SN-1 gitu ya. Karena ini dalam soal diketahui SN adalah 2N kuadrat ditambah N, maka ini ya saya pisahkan untuk mencari SN-1 begitu. Maka ini dalam soal ini 2N kuadrat tambah N, N-nya kita ganti dengan N-1 ya. 2 kali N-1 dipangkatkan 2 ditambah N-1 menyesuaikan dari soal ini. Kita tarik dari sini. 2N kuadrat berarti 2, N-nya diganti N-1 dikuadratkan tambah N-nya diganti dengan N-1. Begitu. N-1 dikuadratkan hasilnya N kuadrat min 2N tambah 1 dan ini tetap. Sehingga N-1 adalah 2N kuadrat dikurangi 3N ditambah 1. Sehingga kita bisa kita selesaikan dari soal ini. UN adalah ini SN kita ganti dengan 2N kuadrat plus N dikurangi ya SN-1 kita ganti dengan ini 2N kuadrat dikurangi 3N plus 1 begitu. Sehingga karena ini 2N kuadrat dikurangi 2N kuadrat habis ya. Kemudian N dikurangi min 3 berarti N tambah 3 N itu adalah 4N. Nah ini min kali 1 ya, min 1 itu. Kemudian soal yang kedua adalah kita diminta mencari U5. U5 ketika kita sudah memperoleh ini tadi rumusnya ini ya. Oh ternyata polanya adalah 4N min 1 sehingga bisa kita peroleh U5 adalah 4N-1 4 kali N, N-nya 5 dikurangi 1, oh berarti 20 kurangi 1 yaitu 19. Bedanya, kita mencari beda adalah dalam hal ini karena kita sudah menemukan U5 maka kita mencari U4 nya ya gitu. Dimana U4 bisa kita cari dari rumus ini tadi ya, 4N dikurangi 1 4 kali N, N nya 4 kurangi 1 ya, jadi 16 kurangi 1 hasilnya 15. Sehingga dapat kita simpulkan untuk mencari beda adalah U5 kurangi U4 19 kurangi 15 sehingga diperoleh hasil 4 ya. Sifat-sifat dasarnya ini ya. Bila U1, U2, U3 sampai UN merupakan deret aritmatika maka ini bila U1, U2, U3 merupakan suku-suku pada deret aritmatika maka 2U2 sama dengan U1 tambah 3. Demikian video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Terima kasih, salam sehat, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa diberikan keberkahan dalam menjalani hidup kita. Demikian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.